Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina qurrati a'yunina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wal mudakar wa tadkir wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala ala al-ghairi ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para saudara-saudari sekalian, jemaah majelis taklim dan dzikir Masjid Babur Rayyan yang kami hormati dan cintai, bil khusus para guru agama, para tokoh masyarakat, para tokoh masyarakat dan segenap pengurus masjid kita, Pak Haji Ayat, Pak RT kita, Mahrus, Ustaz Fahmi, Ustaz Farhani, serta para pengurus masjid kita yang lainnya, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dan kita niatkan pengajian kita, pembacaan kita dan dzikiran kita pada pagi hari ini. Kita buka dan kita niatkan sebagaimana yang diniatkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimbing para hamba Allah Ta'ala yang soleh dan baiknya. Semoga niat kita selalu seperti niat mereka. Amal perbuatan kita selalu seperti amal perbuatan mereka. Akhlak budi pekerti kita selalu seperti akhlak budi pekerti mereka. Ilmu dan pemahaman kita selalu seperti ilmu dan pemahaman mereka. Maksud dan tujuan kita selalu seperti maksud dan tujuan mereka. Hingga berkat mereka semua yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh urusan kehidupan kita dimudahkan lawan Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat yang baik di antara kita dikabulkan lawan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua masalah, marah, bahaya, fitnah, penyakit dan dosanya dijauhkan dan dilepaskan daripada kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkat mereka semua yang mulia, kehidupan kita penuh dengan bimbingan, lindungan, rahmat, barakat serta ridha Allah Subhanahu wa taala, hingga kita tawa dikumpulkan bersama orang-orang yang baik dan mulia, baik di dunia ini pun di surga nanti bersama orang-orang yang kita cintai. Amin. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita. Minggu yang lalu kita telah bahas dan kita telah kaji tentang permasalahan hakikatnya inti tujuan utama daripada puasa
adalah mengendalikan, menempa, membiasakan nafsu kita untuk melakukan ketaatan, kebaikan. Nah, itu inti utama daripada puasa. Karena itu sampai kemudian setan diikat, harapannya apa? Tidak mengganggu lagi bisik-bisiknya, bujuk rayunya, supaya pian fokus bisa menempa nafsu ini. Karena sejatinya nafsu inilah biang daripada semua permasalahan, biang daripada semua maksiat, biang daripada semua dosa yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ada aduwika nafsuka allati baina jambaik." Musuh sejati buat kalian adalah nafsu yang bersarang di dada kalian, dengan bujuk rayunya, bisikannya, dan seterusnya, yang semuanya tidak baik. Oleh karena itu hadirin sekalian Allah Ta'ala, tujuan puasa agar kita menjadi orang-orang bertakwa, yang tahu arti makna takwa, yaitu bahwa menggawai hak-hak Allah Ta'ala daripada perintahnya. Selain punya perintah, menguji hambanya Allah Ta'ala, ada pantangannya, larangannya, supaya kita tahu menghindari daripada larangannya. Yang jadi pertanyaan wajah ini, kira-kira apa gerang yang menyebabkan manusia tidak bisa bertakwa? Pastinya semua akan mengatakan adalah nafsunya. Alhamdulillah, makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu perintahnya, ajakannya selalu kepada hal yang su. Apa su? Jelek, kotor, jahat, dolim, haram, maksiat, dosa, dan seterusnya. Ini tujuannya. Makanya kedua, manusia tidak bisa menjadi manusia yang fitri, yang suci, yang bersih, yang manusiawi, yang penuh rasa, penuh rahmah, penuh adab, penuh tata krama. Apa sebabnya? Jawabannya juga sama, nafsu. Jelaslah. Semalam sudah kita jelaskan sifat daripada di hati manusia ini ada 4. Ya, masih ingat? Masih ingat? Kami ulangi ringkasannya ya, sebelum kita akan menjelaskan pagi hari ini tingkatan nafsu. Tidak disadari manusia memiliki 4 perkara, semuanya ini ada bagian daripada hal-hal yang tidak diridhai Allah Ta'ala. Sifat-sifat di hati manusia ini karena nafsunya ada kemudian bagian daripada hewannya. Apa saja Pak, Bu? Terkadang tabiat sifat manusia itu seperti sabu'iyah. Apa sabu'iyah itu? Yaitu seperti binatang buas. Gimana identiknya? Artinya binatang buas, yaitu pemarah, penyinggungan, main sifatnya menerkam, sombong. Coba yang lihat singa, serigala. Yang kedua, kadang tidak seperti itu. Ada kemudian kadang mau, kemudian dengan kemudian garamnya, sombongnya, angkuhnya, egonya. Yang kedua, yaitu dengan senang-senang dengan nafsunya, syahwatnya. Ini juga seperti binatang. Namanya apa bahasanya? Bahimia, binatang ternak. Ya, perhatikan binatang ternak, hidupnya gimana? Happy aja. Makan, minum, goreng, kawin. Coba lihat ayam, bebek. Hidupnya gitu aja. Kambing, sapi, makan, minum, goreng, itu bahimia itu. Yang ketiga, ada kemudian robbania. Robbania ini gimana? Ngerasa dirinya seperti Rob. Artinya minta kemudian dimuliakan, ditinggikan, dikultuskan. Rob, milik, wah. Padahal yang pantas jadi Rob ini seperti Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Sudah tahu kalau aku. Apa? Robbani, mengambil sifat Allah. Hamba. Ada yang keempat, syaitonia. Ini lebih jahat lagi, yaitu merangkap sifat kemudian binatang buasnya ada, binatang ternaknya ada,
ingin berkuasa dan licik. Adu domba, pengaruh sana, provokasi, setan. Oh, Pak, Bu, kira-kira dirasa ada apa enggak di hati kita manusia yang dapat di lapangan? Persis ada semuanya. Apa? Oh, ini aslinya manusia. Jika kada menempah hawa nafsu. Nah, harapannya kita itu untuk menjadi kemudian orang yang punya nafsu apa? Ubudiyah. Apa ubudiyah? Hamba. Hamba itu mengabdi. Hamba itu dimiliki. Dimiliki sama yang menciptakannya, yang beri kenikmatannya, yang mengasuhnya, yang mengaturnya, alam semesta. Nah, sehingga apabila dia sadar seorang hamba yang asalnya kada ada diadakan oleh Ta'ala, diberi kenikmatan, sadar fungsinya dia untuk menghambakan diri, untuk melayani. Bukan seperti binatang buasnya, atau binatang ternaknya, atau seperti robnya, atau seperti setan, ya bukan hamba itu. Ayo kada? Itu semua kada? Nah, ini Pak. Nah, ini hambaan. Paham Bu, Pak? Nah, ini harapannya. Baik, itu sudah kita jelaskan minggu yang lalu. Supaya ini ulun hendak menjelaskan tingkatan nafsu manusia. Ada 4 juga, ya. Nafsu manusia tingkatannya ada 4. Yang pertama, nafsu sebelum ditempah. Nafsu yang masih kemudian belum diapa-apakannya. Itu kemudian sifatnya, yaitu nafsu yang pertama ini ngarannya nafsu ammaratum bisu. Apa ngarannya? Ammaratum bisu. Ammaro itu daripada bahasa Arab amaro, ya'muru, amiron, ammaron. Isim mubalaghah. Isim mubalaghah itu artinya kalau bahasa Inggrisnya hiperbol. Kata yang dibesar-besarkan. Siapa yang pernah belajar bahasa? Hiperbola. Nah, itu Pak Bu. Nah, jadi bukan merintah aja. Sering selalu memerintahkan, mengajak, merayu gitu. Perintahnya, bisikannya, ajakannya ada baiknya. Jahat, jelek, kotor, kejam, tega, dan seterusnya. Nah, ini dikatakan sendiri oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang mengatakan kalimat ini. Nabi Sidin mengatakan seperti ini ketika digoda, dibujuk rayu, ya, oleh Siti Zulaikha, ya. Nabi Sidin mengatakan munajat Allah Ta'ala, wa ma ubarri'u nafsi, wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratum bisu'i illa marrahima rabbi. Ulun kada bisa lapas, bebas daripada bujuk rayu. Daripada bujuk rayu nafsu ini, sesungguhnya nafsu bujuk rayu selalu pada hal yang yang kotor, petualangan, iseng-iseng, coba-coba, happy-happy. Illa, kecuali. Ya, nafsu illa marrahima rabbi, kecuali nafsu ini dirahmati, dikasihi lawan Rabbi Allah Ta'ala. Nah, jadi nafsu yang pertama ini Bu, Pak, ada bisi rem. Perintahnya, bisikannya ini nafsu ditumpangi lawan setan. Jadi kada ada. Nah, dalam hati manusia, diri manusia itu ada 2 bisikan. Ada dari setan, lawannya setan apa? Malaikat. Nah, kan sering kan di dalam hati pian, kalau pian sadari, pian resapi, ada 2 bisikan, tarik menarik. Kadang ada bisikan baik, kadang ada bisikan buruk. Ada bisikan yang lurus, ada yang bengkok. Ada bisikan taat, ada bisikan maksiat. Kadang ada bisikan halal, ada bisikan haram, dan seterusnya. Ada bisikan duniawi, ada yang ukhrawi. Bujur apa kada? Nah, itu bisikannya, kekuatannya daripada 2 elemen, daripada malaikat maupun. Nah, kembali lagi, orang yang berisi nafsu kada ada malaikatnya.
tumpangi benar. Nah, bisikan daripada setan namanya waswasah. Yang jelek itu namanya waswasah. Makanya pian dianjurkan berlindung dalam Al-Qur'an di surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati, lindung daripada waswas. Baik yang jin kada kelihatan artinya wanas, ada juga manusia sifatnya yang jelek, setan. Setan ini julukan, Pak. Paham ya? Julukan. Pokoknya orang yang buruk. Nah, makanya ada orang Jawa menyambar setan katon. Katon itu harus kelihatan. Yang tingkah, yang dolim, yang jahat. Kan tadi lu sudah disebutkan sifatnya, nafsunya manusia ini ada ada seperti binatang buas. Ada yang seperti setan juga. Semua dimiliki empat-empatnya. Setan itu asli itu. Sudah buas, sudah happy, sudah apalagi ngerasa besar kuasa, adu domba lah macam setan. Jelas lah. Setan itu murni itu, empat-empat dimiliki. Jadi disandang empat-empatnya. Nah, itu Bapak. Jelas ya? Nah, jadi yang pertama ini yaitu kada ada bisikan dari malaikat namanya nafsu ammaratum bisu ya. Selanjutnya, apabila pian tempah didik ini nafsu, artinya sudah mengenal tingkatan nafsu, sudah tahu ilmunya, ada dituruti keinginannya, kemauannya, bahkan dilawaninya. Inya ngajak maksiat, yang taat. Inya ngajak happy, kada gunakan waktu, jangan buang-buang waktu. Umur manusia kada tahu lagi. Paham Bu, Pak? Akhirnya kemudian, dilawani terus meningkat tingkat yang kedua. Artinya kada selalu ini nafsu dibisiki, ditumpangi lawan setan. Nah, ini sudah ada kesadaran. Nafsu yang kedua ini ngarannya apa? Lawamah. Apa ngarannya Pak? Lawamah, harusnya dicatat ini. Pian tahu manggut-manggut aja di sini malam 4. Enak kan data. Apa namanya? Lawamah. Apa itu lawamah? Dari kata bahasa Arab lama yalumu lauman, lawaman. Enggak isim mubalaghah. Apa artinya lawamah? Yaitu nafsu yang selalu mencela. Apa maksudnya mencela, Bang Hayat? Artinya nafsu ini jika kemudian kita menggawe maksiat, dosa, kita langsung mencela diri kita sendiri. Ya Allah, kenapa ulun masih terkena lagi? Kenapa ulun masih bermaksiat lagi? Sampai kapan ini? Nah, artinya apa? Pian mencela diri pian sendiri, menyesali. Mulai apa lagi? Sedih. Begitu pula jika kehilangan ketaatan, kebaikan. Kenapa kada bantu, kada tolong? Kenapa kada hadir pengajian? Bisa jadi itu ada pengampunan Allah, bisa dapat hidayah Allah. Nah, artinya kada seperti yang pertama, amaratum bisu kada bisi rem. Tol, setan aja bisikannya. Nah, ini mulai ada kesadaran, pemahaman. Jangan stres, jangan sedih, jangan frustasi. Berarti pian sudah meningkat satu tingkatan nafsu pian. Nah, kalau orang sudah ada menyesal, menyalahkan diri, sudah menyadari ini salah, ini dosa, ini maksiat, ini haram. Jika aku meninggal kayak ini, bisa masuk neraka. Nah, bagus. Sudah meningkat ini. Karena berkat taat pian tadi, berkat kebaikan pian tadi, berkat bantu sana sini tadi, berusaha melawan keinginan nafsu tadi, meningkat. Yang kedua, apa ngarannya? Lawamah. Ingat-ingatlah, harusnya Mbak Polpen minggu dudi. Catat ilmu. Alhamdulillah Pak, Bu, mensane pian memburu buruan binatang kan harus diikat, mungkin diikat lari. Nah, ilmu itu diikatnya dengan dicatat. Setelah dengarkan baik-baik, paham, kada hilang sudah, aman. Di rumah melupa, tinggal buka pulang. Nafsu yang kedua ngarannya lawamah. Nah, berarti sudah ada kesadaran nih. Nah, sudah ada peningkatan, jangan stres, bagus berarti. Nah,
Terus yang kemudian Bu, Pak, ya, kada pian biarkan ini tingkatan yang kedua, tetap pian kemudian biasakan dalam taat ibadat, pian biasakan untuk kemudian apalagi dalam kebaikannya, ditambah lagi dengan kajian-kajiannya. Nah, semakin meningkat yang ketiga, lebih baik lagi, bukan menyesal-nyesal aja. Nah, lewat itu, ya, menyesali dirinya tadi, lewat sampai kemudian daripada kebaikan, berkah daripada kebaikan, ketaatan tadi meningkat. Nafsu yang ketiga ngarannya apa? Mulhamah. Apa Pak Bu? Mulhamah. Nah, siapa yang buat catatannya? Oh, satu aja anaknya. Nah, tahu artinya mulhamah? Dari kata alhama yulhimu, mulhiman mulhaman. Apa artinya alhama yulhimu? Nafsu yang terilhami. Tahu artinya ilham? Ilham itu bisikan dari malaikat. Jelas lah. Nah, yang nafsu pertama tadi bisikannya selalu daripada siapa? Setan. Kalau ini sudah meningkat, ya, nah, backingnya, bisikannya, ajakannya, seruannya dari malaikat. Malaikat bisikannya ada yang jelek, ada yang kotor, ada yang maksiat, ada yang dosa. Malaikat kadang-kadang maksiat, kadang-kadang dosa. Sehingga apa artinya Pak RT? Bisikannya baik semua. Bisikannya taat semua, halal semua, semua hal-hal yang mendatangkan ridhonya Allah Ta'ala. Nah, jadi masa-masa menyesal itu, kadang-kadang lama ini masih penjajakan, kadang-kadang masih ke amaratum bisu, sadar, bisikan. Nah, jadi up and down, turun. Nah, yang amaro tadi sudah antup aja, ranja aja. Emangnya gua pikirin hidup aku, dunia apa urusannya? Amaro bisu itu langsung itu asli. Ada Allah. Yang kedua ini masih ada bisikan baik, ada makanya kemudian, sedih kadang-kadang itu tadi masih pelajuran ya, masih lanjut lagi. Nah, yang ketiga sudah lewat masa itu. Nah, karena apa? Di belakangnya bisikan yang baik-baik aja. Ya, karena lewat masa itu tadi malaikat yang hanya menghinggapi di dalam kehidupan dirinya, dalam hatinya ini. Baik semuanya. Dikatakan Pak, nafsu yang ketiga ini jika dia miliki, inilah nafsunya tingkatan orang-orang soleh. Makanya orang soleh itu istiqomah lurus. Karena apa? Bisikannya semuanya baik-baik. Beb, belum banyak bisikan baik. Kan gawe apa kada? Pun kada digawe, kena kemudian, terprosok lagi maksiat, sedih lagi, berarti lawamah mas. Ini dibisiki baik, jalan. Alhamdulillah. Nah, ada bisikan kemudian buruk, dihindari. Karena malah jangan kada baik. Nah, itu baru mulha. Jelas kira-kira? Paham Bu? Pak? Nah, jangan ngaku-ngaku dulu, disurvei dulu, survei oke. Jangan gawe apa kada? Bisikan yang baik tadi. Alhamdulillah. Nah, mau digawe terus ada bisikan buruk, setan mau masuk, jangan hindari. Nah, berarti jelas ya, sehingga kada up and down tadi di kelas lawam. Jelas ya? Nah, Bu, Pak, pian tempa lagi ini nafsu, ya, dalam ketaatan, dihindarkan kemaksiatan, terus ekonomi dalam kebaikan. Tingkat yang keempat, ini paling istimewa. Apa nama yang keempat ini nafsunya Bu, Pak? Yaitu nafsu mutmainnah. Tahu artinya mutmainnah? Tenang. Jiwa diri yang tenang. Apa artinya tenang di sini Pak RT? Tenang artinya di sini ini nafsu tingkat yang keempat ini sudah paham tentang sejatinya, esensinya daripada hidup duniawi ini. Artinya apa? Hidup di duniawi itu pasti ada dua perkara. Ada senang, ada sedih. Bujur apa enggak? Ada kesempatan, ada kesempitan. Bu, Pak, jelas apa enggak? Nih, selalu
Ada sehat, ada sakit. Jujur apa enggak? Hah? Ada kenikmatan, ada musibah. Jujur apa enggak? Ada halal, ada haram. Nah, ini nafsu yang keempat ini sudah paham dibolehkan semuanya pada Allah Ta'ala. Dalam kenikmatannya ngerasa itu anugerah Allah Ta'ala. Nah, anugerah, titipan. Sehingga apa? Kada digunakan untuk nafsunya tapi dikeluarkan di jalan yang diridhai Allah. Berikutlah apabila dalam kesempitan. Nah, karena ngerasa bukan daripada anunya sendiri, dibolehkan lagi Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala menguji aku, ingin tahu kesabaran aku, ketabahan aku. Hah? Sehingga apa? Ada patah dan putus asa. Mun orang kada berisi nafsu mutmainnah ini dalam kenikmatan karena merasa ikhtiarnya dia bisa jadi sombong, angkuh, ngerasa ampunnya. Sehingga apa? Disalahgunakan kenikmatan Allah Ta'ala tadi dalam bentuk maksiat. Bujur apa kada? Rasa dirinya sendiri. Lupa, sombong dia. Akulah. Sombong. Itu seperti Fir'aun, Qarun, itu. Hanya sifat-sifatnya nafsu muncul nanti. Sifat robani yang rasa loh. Fir'aun. Muncul sifat apa lagi? Subuh iyanya tadi. Nah, seperti binatang buas muncul lagi bahimianya lagi. Tapi mun orang mengerti nafsu yang empat ini dibolehkan. Sehingga apa? Nah, rasa itu anugerah Allah Ta'ala dan tahu itu anugerah Allah Ta'ala dibolehkan di jalan-jalan dikeluarkan yang diridhoi disukai Allah Ta'ala, bukan diridhoi disenangi oleh nafsunya. Jelas kira-kira? Begitu pula jika dalam kesempitan ujian, nah kada patah dia, kada putus asa. Mun orang ngerasa daripada ikhtiarnya, usahanya mendapat cobaan, ujian, frustasi. Oh, patah, putus asa, marah-marah. Nah, ini disebut tenangnya di situ, stabil dia. Ya, baik dalam dua keadaan ini, susah, bahagia, sama, diberikan sama anak. Apalagi dalam kemudian kesempatan sama. Inilah yang diartikan jiwa nafsu yang tenang. Nah, nafsu ini dipuji Allah Ta'ala. Dikir Allah Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang-orang yang berisi nafsu, jiwa yang tenang. Irji'i, silakan kembali. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali ikam pada Tuhan ikam dalam keadaan apa? Radiyah, tenang, bahagia. Mardiyah dan disenangi, diridhoi. Oh, enaknya. Fadkhuli fi ibadi. Oleh karena itu masuklah ikam dalam kawanan, dewan, kumpulan orang-orang yang ahli ibadah. Bukan kemudian orang-orang yang jadi hamba nafsunya. Ibadah Allah Ta'ala. Hambanya Allah Ta'ala. Bukan hamba Allah nafsunya. Wadkhuli jannati. Silakan nikmati surga. Mantap. Nah, kira-kira pian yang kemana yuk? 1, 2, 3, 4. Wah, 4 hebat banget. Harapannya kayak itulah. Nah, semua orang harus paling optimis ya. Itu idealnya yang paling bagus. Yang ke-4. Mungkin kita sering di lapangan yang perlu lihat ini orang-orang rata-rata 1, 2 aja. Kadang kelepasan. Makanya. Kadang kemudian ada kesalahan, nah kelawama. Jadi 1, 2. Lu mau takon non pian kira-kira mun berkendaraan gigi 1, gigi 2 nyaman kan? Gigi 1 nyaman. Lompat. Nah, udah 2 agak lemah mendingan. 3 tambah tenang. 4 wih. Mesinnya anteng. Nah, seperti itu tadi tenang. Jelas kan Bu, Pak? Nah, ini hikmahnya daripada puasa dan ini kualitas tingkat nafsu pian bisa ukur masing-masing. Dan itu semua tergantung dari penempaan pian. Makanya Allah Ta'ala menganjurkan untuk menempah nafsu. Apa dalilnya? Quran. Allah Ta'ala berfirman ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al
muhsinin. Walladzina jahadu fina, siapa saja jahadu, mujahadah atau mujahadah melawani. Kemauan, bisikan, ajakan nafsunya. Ya. Fina di jalan-jalan kami, artinya apa? Di jalan yang diridhoi Allah Ta'ala, diberkati Allah Ta'ala, dirahmati Allah Ta'ala. Nah, lanahdiyannahum subulana, kami Allah Ta'ala akan menunjukkan jalan-jalan kami yang baik. Nah, penuh rahmat, berkah, ridhonya Allah Ta'ala. Wa innallaha, sesungguhnya Tuhan kalian Allah la ma'al muhsinin, senang, cinta dan selalu bersama dengan orang-orang yang baik. Karena suka yang happy-happy tadi, yang seperti binatang buas tadi, yang seperti sombong seperti setan. Karena orang mereka itu orang yang kada sadar diri, lupa diri, lupa daratan, ya, ingat lautan. Pak, mudah-mudahan pian bisa mengambil hikmahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina taubatan nasuha. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Karami taqabbalallahu minkum. Terima kasih atas perhatiannya, kehadirannya. Mohon ampun dan maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.